Oke guys, kali ini kita agak telat sedikit untuk membahas Indonesia versus Australia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno berakhir dengan skor 0-0 nih guys. Pertandingan ini merupakan bagian dari putaran ketiga kualifikasi, dan hasil imbang ini dianggap sebagai keputusan yang realistis oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih Shin Tae-yong menerapkan strategi yang mengutamakan pertahanan ketat untuk mencegah kekalahan daripada mengejar kemenangan. Menurut Kusnaini, seorang pemerhati sepak bola nasional, pendekatan STY sangat tepat mengingat kualitas lawan. STY memilih pendekatan yang lebih realistis, fokus pada mencegah kekalahan daripada mengejar kemenangan yang sangat sulit melawan tim sekelas Australia, ungkap Bung Kusnaini. Keputusan STY untuk memasukkan gelandang Tom Haye pada pertengahan babak kedua ternyata berbuah manis. Haye membantu menjaga konsistensi permainan timnas Indonesia, meskipun Australia terus mendominasi penguasaan bola dan serangan. Meski timnas Indonesia menghadapi tekanan besar dari Australia, penampilan Martin Paes sebagai kiper sangat mengesankan. Paes melakukan beberapa penyelamatan krusial, termasuk 5 tembakan tepat sasaran dari Australia yang semuanya berhasil digagalkan. Penampilan Paes menjadi sorotan utama dan mendapatkan pujian sebagai pahlawan timnas Indonesia. Statistik pertandingan menunjukkan dominasi Australia dalam penguasaan bola yang mencapai 63% dan 19 tembakan sepanjang laga. Namun, timnas Indonesia mampu bertahan berkat pertahanan solid dan kinerja gemilang dari Paes. Media internasional juga memberikan perhatian khusus terhadap hasil imbang ini. Media Vietnam, Tan Bien, memuji kemajuan timnas Indonesia dibandingkan kekalahan telak 0-4 di Piala Asia 2023. Media dari Vietnam yakni Tetao, juga menyanjung ketahanan Indonesia di laga ini. Dengan dukungan hampir 80.000 penonton di GBK, Indonesia bermain seimbang melawan Australia. Pelatih Shin Tae-yong memanfaatkan 9 dari 11 pemain naturalisasi yang membantu tim tetap tampil bugar dan cepat. Berita harian Malaysia juga ikut menyoroti fakta bahwa timnas Indonesia tetap tak terkalahkan di putaran ketiga kualifikasi setelah hasil imbang ini. Indonesia mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan, berada di posisi keempat grup C. Ini merupakan pencapaian positif mengingat tantangan yang ada di grup, ujar berita harian Malaysia. Media Italia, Tutto Venezia Sport, juga turut memberikan sorotan terhadap performa timnas Indonesia. Meski gagal mencetak gol, Indonesia berhasil menahan Australia dengan skor imbang 0-0. Kapten Jay Itzes, pemain Venezia FC, memainkan peran penting di lini belakang dan kembali menjadi starter, tulis Tutto Venezia Sport. Dengan hasil imbang ini, timnas Indonesia kini berada di posisi keempat grup C, di bawah Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dilanjutkan pada Oktober mendatang dengan timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Tiongkok dalam laga tandang. Laga melawan Bahrain dan Tiongkok diperkirakan akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Keberhasilan dalam pertandingan tersebut sangat penting untuk menjaga peluang mereka lolos ke putaran final Piala Dunia. Secara keseluruhan, meskipun hasil imbang ini tidak mengejutkan, penampilan timnas Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Dengan strategi cermat dari Shin Tae-yong dan penampilan heroik Martin Paes, timnas Indonesia terus menunjukkan potensi mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dukung terus timnas Garuda Muda Indonesia, semoga berhasil di laga Piala Dunia 2026. Semangat Shin Tae-yong, semangat timnas Indonesia, kami semua mendukungmu.